Fase dari 5 sampai 10 tahun perkawinan. Ini akan ada lagi ujian besar. Biasanya ujian besar di fase kedua ini dari 5 tahun sampai 15 tahun perkawinan itu biasanya adalah penyebabnya kebosanan. Kebosanan satu pasangan, laki-laki bosan dengan istrinya, istri bosan dengan suaminya. Di sini ujian akan sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya bersama dengan Bapak Ketua PA Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Ustadz Muhammad Yusuf SHIMA, kandidat doktor insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, tadi Bapak Ustadz Yusuf memberikan tausiah di Masjid Akbar, dan isi tausiah ini saya rasa sangat penting untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di pesisir selatan khususnya. Nah, bagi yang tidak mendengar pengajian beliau tadi, mungkin karena masjid banyak di sini Pak, mungkin ada sholat di Masjid Al-Amilin, di Masjid Raya. Tadi Bapak Yusuf memberikan tausiah ini di Masjid Akbar Baitur Rahman. Dan saya rasa ini penting juga bagi kaum muslimin dimanapun berada. Tentang fase pernikahan. Kenapa banyak orang bercerai? Kenapa kaum muslimin, Bapak Ibu yang usia pernikahannya masih hangat, masih apa namanya itu? Masih muda. Ya, 1 tahun pernikahan sudah cerai. Ya, 3 tahun pernikahan sudah cerai. Bahkan ada yang seminggu kata Bapak Ketua tadi. Ada juga Pak ya? Bahkan mungkin ada tidak sampai seminggu. Kemarin saya mendengar juga dari teman Pak. Tidak sampai seminggu itu langsung cerai. Langsung bubar. Nah, ini kan penting apa penyebabnya. Jadi kalau kita sudah tahu akan terjadi ujian-ujian seperti ini, ujian rumah tangga, tentu kita akan siap siaga. Ya. Jadi untuk mengetahui ini Bapak Ketua Pengadilan akan memberikan semacam pencerahan ilmu untuk kita agar kita bisa mengamalkannya. Oke Pak, selamat pagi Pak. Ya, baik. Rekan-rekan sahabat berbagi, sahabat hidup berbagi, sahabat hidup berbagi. Dalam berumah tangga, siapapun itu, ya, profesi apapun yang ia tekuni, kemudian dari kalangan manapun dia berada, ketika berumah tangga pasti dia akan menghadapi 3 ujian besar. Ya. Pasti akan menghadapi 3 ujian besar selama perkawinan. Nah, ujian besar itu akan bermacam-macam model dan bentuknya. Nah, berdasarkan pengalaman kami, ada 3 fase ujian yang akan kita terima selama berumah tangga. Diukur dari usia perkawinan. Fase pertama, usia perkawinan 1 sampai 5 tahun perkawinan. Itu pasti akan ada ujian besar, ya. Ibaratkan melewati ombak, pasti ada ombak besar. Kalau ombak-ombak kecil itu biasa, ya. Tapi yang dimaksud di sini itu ombak besar yang mengancam keutuhan rumah tangga. Jadi siapapun dia, 0 sampai 5 tahun perkawinan pertama akan dihantam ombak besar. Nah, disinilah nahkoda sangat berperan untuk bagaimana mengendalikan rumah tangga. Fase kedua, fase dari 5 sampai 10 tahun perkawinan. Ini akan ada lagi ujian besar. Nah, biasanya ujian besar di fase kedua ini dari 5 tahun sampai 15 tahun perkawinan itu biasanya adalah penyebabnya kebosanan, Ustaz. Kebosanan, Ustaz. Kebosanan satu pasangan, laki-laki bosan dengan istrinya, istri bosan dengan suaminya. Di sini ujian akan sangat besar. Pak, pertanyaannya Pak, bosannya di fisik atau keadaan? Semua Pak, semua Pak. Itu aja. Iya.
fisik maupun cara pelayanan, apa semua macam-macam. Ekonomi juga, Pak. Ekonomi juga termasuk. Kok datar-datar aja gitu. Iya. Nah. Itu apanya? Ujian akan sangat besar di sini. Dan semua orang seperti yang saya sampaikan di awal, semua keluarga pasti akan mengalami ini. Mengalami. Siapapun ya. Siapapun. Siapapun dia. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada diuji dalam rumah tangga, berarti dia bohong. Bisa saya simpulkan bohong. Nah, pasti akan diuji. Cuma jangan salah, yang lewat itu ujian itu banyak. Banyak yang berhasil melewati ujian. Di samping juga banyak yang gagal dalam ujian. Dan yang terakhir adalah fase dari 15 sampai 25 tahun perkawinan, Ustaz. Nah, fase ketiga ini fase terakhir. Nah, di fase ini biasanya ujiannya itu sebenarnya kecil tapi efeknya besar. Iya. Mungkin dulu enggak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Hanya gara-gara minuman, gara-gara salah berbeda dalam mendidik anak. Misalnya anak, menurut istri anaknya mau sekolah di sini, menurut suami anaknya mau sekolah di sini gitu. Muncul keegoan masing-masing, akhirnya bertengkar hebat. Hanya masalah kecil. Hanya masalah kecil. Kadang-kadang masalah minum, kadang-kadang masalah di mana mau beli tanah gitu. Kadang-kadang bermasalah dalam model rumah bangunan gitu kan. Akhirnya bubar. Tapi alhamdulillah berdasarkan pengalaman, kalau dari 25 tahun ke atas, insya Allah nggak ada lagi ujian. Kok pun ada ujian, semuanya sudah kebal. Ya, sudah kebal. Jadi Bapak dan Ibu, kita semua sahabat berbagi, sahabat hidup berbagi, siap-siap ya. Kita berumah tangga itu pasti akan datang ombak besar. Dan kalau ombak besar itu datang, kita harus waspada. Oh, ini ombaknya. Gitu. Ya, saya harus lewati supaya kita semua bisa hidup membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi besok kalau lagi nggak nyaman, lagi bermasalah di keluarga, tinggal kita evaluasi kita berada di posisi mana, dan itu adalah ujian. Lewati saja itu, insya Allah setiap pendakian pasti ada penurunan. Artinya setiap problem masalah pasti akhirnya kalau kita sabar, endingnya bagus. Dan itu hanya ujian dalam rumah tangga. Ya. Jadi filosofinya ketika kita sudah berjodoh, itulah sebenarnya yang Allah takdirkan pasangan kita. Ada goncangan-goncangan segala macam, ekonomi, pihak ketiga, apa. Semuanya itu hanya ujian yang menguji ketangguhan kita terhadap pasangan. Yang banyak bercerai ini, Pak, masalah ekonominya, pekerjaan, atau umum sifatnya, Pak? Semua berpotensi, Ustaz. Bisa. Ya, semua bisa kalau berpotensi. atas, kalau bawah juga. Iya. Semua berpotensi. Kalau kita bilang penyebab perceraian itu gara ekonomi, toh orang kaya juga banyak cerai. Oh iya. Kalau kita bilang penyebabnya itu gara-gara orang kecantikan, iya, baik. Iya, selamat datang Pak Wal. Ini sahabat kita ini, sahabat kita. Kita membahas ini Pak Wal, ya, tentang fase-fase pernikahan, uji-ujian pernikahan. Iya, betul. Jadi gimana tadi Pak? Jadi orang kaya pun bisa diuji ya? Orang semua, saya bilang, yang tiga ini akan dihadapi oleh semua pasangan. Ustadzkah dia, termasuk kita sendiri, diuji seperti itu. Tapi karena saya sudah tahu ini ujian gitu. Oh iya. Nah, bedanya itu. Jurusnya sudah ada. Jurusnya sudah ada. Ya, semua kita pasti akan diuji dengan itu. Nah, yang penting kalau orang yang siap itu, yang siap menghadapi badai, tentu orang yang tahu bahwa ini badai dan cara mengatasi badai itu begini. Itulah orang yang akan selamat dari badai. Tapi orang yang tak siap dengan badai, ya, dia akan karam. Hanyut karam. Siap-siap untuk menghadapi. Iya, siap-siap. Siap-siap saja menghadapi cobaan. Dan memang itu semua. Saya bilang semua, hampir semua. Jadi kalau dibilang ada pasangan, kalau dibilang pasangan itu tidak diuji, itu bohong. Pasti diuji. Ini kan kita ada Pak Wal. Beliau kan seorang pengusaha. Ya, insyaallah. Pengusaha muslim. Ya. Soleh insyaallah. Jadi seorang pengusaha kita tahu dia tidak harus netap di suatu tempat. Mungkin dia jalan ke luar daerah. Ya. Jadi kebetulan Pak Wal ini punya usaha di tempat lain. Apa nasihat atau pesan-pesan agama Pak Ketua untuk pengusaha seperti ini? Takutnya nanti kan gini, ketika sampai di suatu daerah itu, ternyata nampak pula yang yang mengkilat di situ, betul. Yang bercahaya. Gitu. Nah, mungkin apa nasihat Bapak Ketua? Ya, begini ya. Kemungkinan itu bisa saja Pak. Jadi walaupun jauh sebenarnya,
dekat pun Pak, sama serumah dengan kita, kadang-kadang sekamar. Kalau memang sudah niatnya tidak amanah, pasangannya sudah tidak amanah, pasti akan hancur. Nah, saya yakin kalau seperti Pak Wali seperti ini kan, walaupun jauh, yang penting kan kuncinya kita amanah. Ya. Ada pengalaman menarik, rata-rata ketika orang yang dihantam badai itu gara-gara pihak ketiga, itu biasanya ketika ekonomi sedang mapan langsung jatuh, ya. Langsung jatuh ketika ekonomi sedang mapan. Kenapa? Karena bisa jadi Allah beri rezeki karena memang mereka berdua selama ini sakinah mawaddah warahmah, taat, patuh, bisa besarkan anak. Tahu-tahu setelah rezeki dikasih, mereka berkhianat. Baik si perempuan banyak juga, Ustaz. Perempuan banyak juga berkhianat. Bagi rumah tangga. Iya, dengan rumah tangga ya. Laki-laki juga banyak berkhianat. Nah, ketika salah satu pasangan berkhianat, selesai. Bukan dilarang poligami. Kalau poligami silakan, tapi terus terang. Ya? Bukan menipu, bukan berbohong, terus terang, berani. Malah salah satu kewenangan pengadilan agama itu mengeluarkan izin poligami. Iya. Tapi umumnya Pak, Pak Tua, tapi umumnya tidak mungkin si istri bilang dimati. Siapa bilang? Bisa. Saya pernah menangani perkara yang istri dan suaminya itu sama-sama datang ke pengadilan. Oh, berarti diizinkan oleh suaminya. Diizinkan oleh istrinya, Pak. Untuk menikah lagi. Nah, yang susah itu kan begitu. Orang dari awal sudah pesimis, tidak dapat izin istri. Kan? Ya kalau mau jujur ya harus terus terang. Kapan perlu si istri itu suruh cari. Iya begitu. Begitu yang diterapkan oleh kiai-kiai kita dulu, makanya mereka berpoligami nyaman. Nah, bukan selingkuh. Ya, bukan selingkuh. Bahaya. Mungkin itu pemirsa sahabat hidup berbagi, nasihat atau pesan agama yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf SHIMA. Kita mendoakan mudah-mudahan Ustadz cepat dokternya. Amin. Jadi kalau sudah bertambah gelar dokternya, semakin ilmunya semakin banyak juga akan dibagikan ke masyarakat. Amin. Terima kasih Pak.